Ini POC-nya dia, pupuk organik cairnya dia. Yang dijual menjadi EM bermerek itu ini dia, Bu. Bukan yang ini gitu loh. Bukan yang ini. Jadi berapa duit kita dapat kalau kita bisa bikin. Ini baru bahan satu. Nanti EM-nya kita sempurnakan. Mau buat EM, tambahkanlah dia. Mungkin teman-teman udah biasa buat PSB. Fotosintesis bakteria. Bakteri merah. Bakteri merah ini kok bahannya kan cuman micin nggak sama telur. Micin, telur, kadang-kadang telur keong, air kolam. Kenapa air kolam? Karena di air kolam ini kan ikan, kotoran ikan itu mengeluarkan amonia, Bu. Nah, menjadi dia nitrobakternya. Kita ambil nitrobakternya. Itu yang menjadi biangnya nanti. Dia akan mau makan gulanya, micinnya, dan telur itu gitu. Micin juga sebenarnya dia adalah laktosa yang diubah dalam bentuk bentuknya sebenarnya sama, Bu, enzim juga gitu. Cuman bentuk padat dia. Enzim juga itu. Yang pertama tambahkan dia dengan PSB, ya. Kalau kita membuat EM. Ini tambahkan PSB, buat aja 1:1. Jadi ya, mulai hari sekarang kita buat ini, buat PSB, kemudian tambahkan dia dengan apa istilahnya ya, jamur tempe, ya. Jadi kayak Saccharomyces gitu ya, jamur tempe. Kemudian tambahkan dia juga dengan nitrobakter. Nah, nitrobakternya nih kemarin kita buat di sana ya, di Klikia. Nitrobakternya ambil kotoran yang di bawah kandang ayam. Kandang ayam nih ambil, masukkan air, diaduk, tambah gula. Tambah gula. Aduk, nanti diamkan dia. Gula sama kemarin berapa ya Pak De? 1:4 ya? 1 kilo kotoran ayam, 4 liter air dia. Baunya menyengat nih kah? Iya. Gulanya sembarang dia untuk sekedar merangsang aja, nggak pakai gula juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kasih dedak. Kalau bisa kasih dedak, nanti baunya jelek sekali. Gue sampai berapa hari nggak dipanen sama Pak Gede karena baunya keras enggak. Emang terus menyengat baunya nih kah? Nitrobakter nih kah? Bahan untuk urea nih kah? Nitrobakter. Pengganti urea. Nggih. Ya, dibiarkan nih ke sebulan. Ya, kalau bisa 3 bulan. Nah, sampai dia bening. Aerob. Aerob. Tapi karena baunya keras, kadang ditutup gitu. Sebaiknya aerob gitu. Kita tutup pakai kasa, tapi boleh juga tutup embernya tapi longgar, ya jangan di plaster gitu. Itu setelah bening, ambil beningnya atau disaring, tambahkan 1:1 nih ya. Tapi kalau dulu saya diajarin buat nitrobakternya nggak begitu, beda. Kalau bisa lagi 1, tambahkan dia dengan bakteri yang ada di ususnya sapi. Ya, jadi kokondo sapi nggih, rumen. Ya. Namanya Bacillus rumano. Rumano bacillus. Nah, rumen sapi. Nah, jadi terus kita kembangkan dengan beberapa jenis mikroba aktif. Makanya di EM berapa kita mau gitu. Nah, yang saya pernah belajar itu dulu nitrobakternya nggak diambil dari kotoran ayam langsung, tapi tiang ambil dari usus ayam gitu. Usus ayam itu pagi-pagi tiang ke tukang potong ayam, beli usus yang belum dibersihin itu ambil dalamnya, sambil ambil lendirnya itu kita masukkan di gini, rebus dulu dedak nih harus direbus Pak. Kalau nggak direbus dia ada bakterinya kan yang liar. Setelah direbus dedak, tambah dia nenas sedikit. Kalau dedaknya 1 kilo, airnya itu 5 liter, nenasnya 1 juring aja. Ikut direbus di situ. Setelah dingin, masukkan usus ayam itu. Jadi usus ayamnya kalau bisa waktu kita ngambil pagi itu jangan sampai kejemur gitu, nggak boleh kena matahari. Itu kita
potong aja di situ atau kita masukkan aja boleh. Nanti diaduk, simpan dia 21 hari. Simpan 21 hari, juga sama Nitrobacter. Rumenobacillus juga gitu caranya bikin gitu. Yang rumen sapi, kita ambil kondonya itu, ambil yang kotoran sapinya yang belum jadi itu. Di rumput-rumput nih kan. Sama juga gitu. Nah, ditambah gula, lupa ya, tambah gula. Dulu sih nggak ada takaran gula berapa gitu, nggak ada. Gula ini hanya untuk fragmentasi aja dia. Nah, itu setelah, tapi repotnya waktu itu yang buat Nitrobacter karena ambil dari usus itu nggak boleh sekali prosesnya. Nanti setelah 21 hari bikin lagi baru, tetapi masukkan juga usus ayamnya, tapi bahan yang lama itu masukkan lagi gitu. Jadinya 4 kali diproses. Itu supaya dia katanya, karena kita nggak punya lab petani itu, supaya yakin bahwa ini memang betul-betul ada Nitrobacternya gitu. Itu. Tadi dengan kotoran ayam yang ambil pagi-pagi itu sebelum matahari terbit itu bau menyengatnya itu sebagai penanda gitu. Karena yang kita buat dengan usus ayam ini dikasih nenas, dia kan redam dia, jadi peredam bau gitu. Ya, kecuali kita punya labnya kita bisa lihat gitu. Kalau di petani disarankan 4 kali proses begitu. Jadinya berapa hari belum jadi itu. Yang tahun 2009 11 November ingat yang terakhir yang jadi kenten yang Nitrobacter, yang baru Nitrobacter aja. Lama ternyata gitu. Karena yang nunggu nih 21 hari lagi 21 hari 21 hari. Jadi bulan November baru jadi. Waktu itulah yang baru-baru belajar bikinnya 2009 gitu. Dan dengan kotoran ayam bisa lebih cepat berapa? Lebih cepat 1 bulan. 1 bulan. Kalau bisa sama dengan ekoenzim itu 3 bulan dia sudah bening gitu. Kalau 1 bulan dia masih agak keruh gitu. Nah, ini pengganti dari ureanya. Jadikan 1, jadi dia starter. Makanya kemarin Pak Rustam nanya, "Kengken caranya itu fermentasi kotoran kambing?" Bahan-bahan itulah Pak yang kita pakai semua itu, kita buat semuanya. Atau niki juga bisa yang tunggal ini, yang untuk percobaan pertama boleh. Bahkan sudah tahu perbandingannya. Tapi kalau kita buat sendiri, ngapain kita mesti berhemat begitu? Kalau pemupukan memang harus segitu supaya tanamannya tidak overdosis, bisa overdosis ini. Karena dia ini memang fungsinya untuk membuat segar. Kalau bapak-bapak ada yang nanam sayur, ibu nanam sayur kan? Sayur organik itu Bu, ibu spray dengan ini. Yang 1:50 itu, 5 liter itu, crunchy dia Bu. Coba dah. Crunchy sekali. Pasti Iya. banget. Iya, apalagi ini kan sudah jelas bahannya gitu. Itulah Lactobacillus gitu. Dan Lactobacillus ini kan diperjualbelikan dalam bentuk Yakult. Untuk usus dia. Kita aja segar apalagi tanaman gitu. Nah, yang niki Pak Rustam buat sendiri di rumah. Oke. Niki kadung-kat kocok yang terus toplesnya juga nanti ingat yang pakai susu ini pakai tisu atau kain lap yang baru tapi diikat karet gitu. Jangan pakai gini. Prosesnya sebaiknya naruh niki jangan kejemur, taruh di ruang yang gelap, yang setelah diisi susu juga di ruang gelap. Oke, sekali lagi yang tadi pertama air cucian beras itu 5 hari ya? 5 hari, ambil tengah-tengahnya, 1:20. Jadi 1:20 yang apa? Benar 1:20. Ya, itu. Jadi 100 mili kita untuk ini. Kali kalau kita punya toples ini kan bisa niki 2 liter nih. Berarti ibu beli susu 2, ibu masukkan 1 gelas gini. Dah gitu. Kalau enggak ibu pasti punya alat takar kan untuk masak itu. Nah, disimpan tetap ini terbuka, maksudnya dikasih pelindung supaya nggak masuk serangga, taruh di ruang gelap. 5 hari kemudian baru ibu saring karena nanti akan muncul yang atas itu. Kejunya. Ya, kejunya itu bisa dimakan, Bu. Ini pun bisa diminum gini. Yang biasa minum. Jadi karena ini air cucian beras saya sendiri saya minum gitu. Nggak apa-apa.
dan kecut sekali. Dan ini saya sudah minum Yakult gitu. Berarti kalau yang mau nanti buat Nike, kan kita namanya Niki air pelihara. Iya. Nah, air pelihara itu air yang satu botol aqua besar ini kita kasih 1 tetes Eco Enzim. Nggih. Kita fermentasi 48 jam, baru yang biasa pakai untuk masak. Oh iya. Nah, berarti kalau itu nanti yang isi kan airnya sudah bilang Boleh. patogennya udah ini. Boleh. Dan, Boleh. membuat kita merasa lebih tenang kalau mau minum karena airnya udah Ya, bilang dah tidak fresh. ada patogennya. Nggih, dados. Ya. Memang kalau kita ini yang penting jangan ada kaporitnya, jangan ada bahan-bahan yang kira-kira mengganggu. Karena kalau kami di Eco Enzim, tadi kan Bapak bilang mikro asam ya? Ya. Yang mau coba lagi rentan dikit. Hmm. Kalau di Eco Enzim kita banyak minum air yang asam niki dari biji-bijian. Nggih. Misalnya sebenarnya beras pecah kulit nika, beras pecah kulit kalau kita semai dia bisa tumbuh. Oh iya, memang ada kulit Nah, arinya. di saat dia tumbuh mulai keluar akar, Nah. itu kita masukkan ke botol aqua yang udah berisi air, kita fermentasi 24 jam, itu airnya kita minum. Oh, bagus. Nah, itu dah yang membuat sebenarnya kita orang-orang Eco Enzim tuh beda dengan. Nah, Bapak kan banyak sudah minum yang fermentasi kayak gini, kita memang bisa lihat muka beda. Sebenarnya orang-orang organik beda sih mukanya. Ya, Ini cahaya di jidat-jidatnya. Nah. Nah, karena kita banyak yang cuek, Bu. Cuek itu salah satu emosi kita itu kan beda. Iya. Cuek kita nggak mau dengerin yang macam-macam lah, harus sobat ini, harus sobat itu enggak. Kita fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita, membuat panganan sehat, konsumsi sendiri gitu sebenarnya. Nggih? Niki dados angin kendang, angin fermentasi untuk kompos. Bados. Tapi jumlahnya gini, dipekatkan gitu. Oke, dan Nggih. Jadi 1:40 lah gitu. dibanding 40. Ya, 1 liter 40 air. Nggih. Itu kan kita ingin mendapatkan lebih cepat kan. Oh, gitu. Ya. Yakult. Padahal niki tidak sesuai dengan takaran, Bu. Karena kan anak yang beli susu, diminum berapa gelas saya nggak tahu ya. Nggak diminum lagi, yang pakai gitu. Karena anak yang mah itu dia beli susu dia. Apalagi kalau dapat yang kambing. Rasanya sama, Pak. Sama ya. Asam-asam kayak itu, Bu. Ya. Karena kami punya jenis biji-bijian nika selain beras nika, kita pakai wheat berry nika, gandum yang organik. Itu cepat sekali dia tumbuh kalau kita fermentasi. Di sini ada yang jual gandum, Bu? Kita beli online. Oh. Dan itu kalau Bapak minum itu tiap hari nih. Makanya kami relawan Eco Enzim yang berada di bawah naungan Dr. Joanito, ya kita tidak mengenal lelah. Yeah. Karena Niki full dengan energi. Kan bakterinya bagus banget untuk usus. Iya. Ya karena kalau kami juga di Pak Pande gitu, kalau mau menumbuhkan bibit ya pakai itu, mangga camah dipakai gitu buat pupuknya. Istilahnya kan set PT, saat pengatur tumbuh gitu. Pakai kecambah, pakai rebung, Bu. Makanya kemarin Pak Manfato ngupload nih melimbong dah. Angon pupuk, angon set PT gitu deh. Karena kan ngono serapah. nggak serapah ya. CPT enggak, Pak? Iya, Caranya gimana? Jual yang sama kayak tadi. Sama kayak Niki. oh, gitu. Ya, Pak kasih gula, aerob, nanti Bapak pakai nyepre tanaman padi. Biasanya padi lebih kencang ya, anaknya banyak, lebih kencang. Kalau gedebong itu apa ya? Gedebong mengandung sitokinin namanya. Sitokinin itu menumbuhkan. Gedebong pisang itu, saat mikronya dia sitokinin. Kalau yang ini tapi dia timpal sitokinin itu ada 3 macam.
ininya, perangsang tumbuh itu. Gibrelin. Ya, gibrelin dia. Bisa di mix, Pak? Bisa. Gedebong sama rebung. Bisa, boleh. Tapi tiang biasanya kalau dumun tiang kan disangeh bantu Pak Gusde, tiang buat pisah-pisah karena kan beli dream banyak gitu. Karena dikasih petani. Kita buat pisah-pisah, yang rebung-rebung, gedebong gitu. Nanti yang buah-buah. Dumun tiang mall buah gitu tiang bilang ekoenzim itu karena kan kita ambil buah-buahan untuk nanti saat padi di atas 50 hari kita spray padinya untuk penguat buah bunganya gitu. Kalau teorinya dari Prof Kartini sih waktu itu gitu. Bahkan bunga-bunga pun kalau ada di pasar atau di sampah ambil bunga-bunganya cemplungin juga situ. Pokoknya main ngawur aja Dumun. Jadi duit juga. Karena perusahaan itu yang bantu tugas D-nya bikin di Sangeh. Nanti setelah panen petani dipotong dah bayar mall sekian, bayar pemupukan sekian. Karena di Sangeh nih ke petani tan mekarya Bu. Dia pemilik tanah. Mun traktor telepon tukang traktor, nanam tukang tanam, ngerabuk anak buahnya BSU itu satu kampil ke bayar nggak salah itu 1.000 apa berapa 5.000 nebarnya nih ke nebar, nanti pupuknya kan dipotong per kilo berapa gitu. Jadi pemilik tanah nih ke begitu panen dapat laporan berapa makai bahan, dapat bagian uang sekian gitu. Nggak peduli dia, tanahnya pun udah ngolah gitu. Itu di sana. Karena kan makarya joh-joh nih kan. Makanya bisa jalan BSO-nya di situ. Jadi yang kerja tuh anak-anak BSO itu. Cuman ada petani nih tua-tua nih kan tugasnya ngalih ya kan teman-teman. Mana ada ya jukutan menjukut. Oh, berarti yang permentan timnya. Ada. Nika Dumun 30 hektar. Tapi kemudian menyusut itu karena biasalah omongan kiri kanan karena dengar jual berasnya mahal, tidak tahu bagaimana orang berjuang untuk sampai di harga itu gitu. Nggak tahu dia. Yang tepuk mungkin di supermarket di Seletali kan sing di Seletali beli di pasti di kuda kan. Itu kan harga terakhir gitu. Konsumen. Sama kayak di Luwe.